Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi ke-6 pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah atau Ekonomi Mikro Islam. Materi pada hari ini atau materi ke-6 adalah tentang perilaku produsen ya. Ini nanti akan kita bandingkan dengan perilaku konsumen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti mahasiswa biar dapat membandingkan antara kedua materi ini atau antara kedua teori ini ya. Yang pertama dibahas adalah pengertian dan ruang lingkup produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Salah satu yang dilakukan dalam proses produksi adalah menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam kegiatan menambah nilai guna atau jasa ini dikenal 5 jenis kegunaan, diantaranya guna bentuk, guna jasa, guna tempat, guna waktu, dan guna milik ya. Guna bentuk maksudnya dalam melakukan proses produksi kegiatannya adalah mengubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Contoh, kayu diubah menjadi mebel ya, menjadi lemari, menjadi meja kursi. Guna jasa maksudnya adalah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa. Contoh, tukang becak, pangkas rambut, jasa antar barang ya, antar barang paket. Guna tempat adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tempat-tempat di mana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Contoh, pengangkutan pasir dari tempat yang berlimpah pasir menuju tempat yang tidak ada atau tempat yang membutuhkan pasir. Guna waktu adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu tertentu. Contoh, pembelian beras yang dilakukan Bulog pada saat panen dan dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan. Atau membeli es krim pada saat terik, masa-masa kemarau panas gitu ya. Tidak membeli banyak es krim atau es saat musim hujan, yang tidak. Lalu guna milik ya. Guna milik adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain. Dari hasil tersebut ia mendapatkan keuntungan. Contoh, kerjasama dua pihak antara pemilik modal dengan penerima modal ya. Biasanya ini dalam perbankan syariah itu ada akad mudharabah ya, antara bank yang punya modal memberikan bantuan, memberikan modalnya kepada nasabah untuk mengelola modalnya dengan bentuk usaha seperti itu. Lalu ini akan membahas tentang produksi dalam perspektif Islam ya, yaitu proses mencari dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia. Ini kita akan terus menerus membahas tentang maslahah ya, maslahah kesejahteraan umat itu ya, bagi manusia itu. Sekarang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Penjelasannya, barang dan jasa yang diproduksi adalah hanya sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, dan memenuhi unsur manfaat sehingga tidak terjadi kemubaziran dan terkurasnya sumber daya yang ada. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Produsen harus menjadi sosok yang kreatif, produktif, inovatif dalam menemukan barang dan jasa apa yang menjadi kebutuhan manusia, kemudian memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak hanya bersifat pasif yang hanya mau memproduksi berdasarkan pemanfaatan konsumen. Lalu tujuan yang ketiga adalah menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Produsen harus melakukan pengembangan produk yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat di masa yang akan datang agar dapat dinikmati juga oleh generasi mendatang. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan produksi ini tidak ada dalam produksi konvensional, karena dalam produksi Islam tujuannya adalah mendapatkan berkah. Tujuan tersebut tidak hanya dinikmati oleh produsen, melainkan bagi orang lain dan agama. Ini ada membawa nama Allah, ada agama ya, sebagai kegiatan sosial dan ibadah, diniati ibadah. Makanya
Ini tidak ada di ekonomi konvensional, ini hanya ada di ekonomi Islam yang mementingkan hal-hal tersebut tadi yang saya sebutkan. Lalu hal berikutnya yang kita bahas adalah perilaku produsen muslim ya. Kita mulai dari tujuannya. Tujuan berproduksi adalah untuk mencari berkah di samping mencari keuntungan secara material ya. Setiap orang yang memiliki produksi, yang memproduksi barang dan jasa itu pengen dapat keuntungan, titik ya. Kalau titik itu berarti untuk ekonomi konvensional, sudah titik, selesai ya. Tapi kalau dalam perilaku produsen muslim itu ada komanya. Selain mencari keuntungan juga yang dicari adalah berkah ya, atau maslahah ya, kesejahteraan bagi umat. Ada keberkahan yang ingin dicari juga selain keuntungan. Dalam proses produksi, produsen mencari maslahah yang optimal, bukan mencari maslahah yang maksimal. Jadi dalam berproduksi dalam produsen muslim itu yang dikuatkan atau yang ditekankan adalah pada maslahah yang optimal. Bagaimana kesejahteraannya itu optimal, bukan maksimal, karena optimal itu sudah pasti maksimal. Kalau maksimal belum tentu optimal ya, dipahami dulu yang ini. Dalam proses produksi ini ya, kan ada perilakunya macam-macam itu ya, perilaku produsen muslim. Itu intinya dia mencari maslahah yang optimal, tidak mencari maslahah yang maksimal. Itu nanti penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Kita akan masuk ke motivasi produsen dalam berproduksi. Apa motivasinya? Sifat ketamakan manusia menjadi keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan dengan giat memacu manusia untuk melakukan berbagai kreativitas produktif. Manusia akan semakin giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga manusia cenderung melakukan kerusakan di bidang produksi, sehingga akan melakukan produksi baru dan seterusnya. Orientasi yang dibangun dalam melakukan produksi oleh seorang muslim adalah terpenuhnya 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu agama atau din, adin, keturunan atau anasel, jiwa atau anafs, akal atau al-akal, dan materi atau almal. Motivasi produsen dalam produksi secara konvensional yaitu mencari keuntungan material atau uang ya. Secara konvensional itu motivasi berproduksinya itu ya mencari keuntungan, semua ya, semua juga begitu. Meskipun dalam Islam itu masih ada komanya, yaitu secara mencari keuntungan dan berkah, ada berkahnya ya. Selanjutnya kita akan membahas formulasi maslahah produsen. Kita akan membahas tentang maslahah produsen pada perilaku produsen muslim. Maslahah berkaitan dengan ekonomi mikro menurut Shatibi adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia ya. Tujuan hidupnya tadi ya, yang 5 dasar kebutuhan manusia mulai dari agama, keturunan, jiwa, akal, dan materi. Rumusnya adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah ya. Lalu cara mencari P atau keuntungan itu TR min TC. TR itu total revenue atau total pendapatan dengan TC atau total cost atau biaya total. Salah satu fondasi dalam ekonomi Islam adalah ma'ad atau return atau keuntungan. Ini kalau mahasiswa ada tulisan return, itu bacanya return ya, jangan malu-maluin ya. Bacanya return bacanya. Untuk menghitung berkah, formulasinya adalah ini untuk mencari P-nya sudah, maslahahnya sudah, sekarang mencari berkahnya. B sama dengan BR min BC sama dengan min BC ya. BR sama dengan berkah revenue, BC itu berkah cost. Ada penjelasannya nih di bawahnya. Karena berkah seringkali tidak terlihat langsung dan tak selalu berwujud material, maka berkah diasumsikan nilainya 0. Maka maslahah dapat didefinisikan pula maslahah sama dengan TR min TC min BC. Jadi maslahah juga bisa dicari dengan, kalau diketahui itu total revenue, total cost, dan berkah cost. Berkah menjadi faktor pengurang karena berkah tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dengan ekstra biaya. Sehingga dalam jangka pendek memang mengurangi keuntungan produsen, namun dalam jangka panjang justru akan meningkatkan keuntungan sebagai akibat peningkatan permintaan di masyarakat.
ya. Contoh biar tidak bingung bagaimana posisinya atau bagaimana keadaan berkah itu bisa mengurangi keuntungan produsen ya. Contoh mau buka puasa sekeluarga 4 orang. Ternyata di lokasi ada anak yatim atau anak ya gelandangan itu dah, sebut saja, yang miskin pengen makan, dan itu ada 5 ya. Jadi yang di awal itu 4 orang buka bersama kira-kira 300.000 habisnya ya, karena mau traktir tadi anak yatim tadi, anak gelandangan tadi, misalnya anaknya itu ya orang miskin tadi 5 orang lagi, jadi 600 ya. Harusnya yang dikeluarkan itu hanya 300 jadi 600. Harusnya yang kan uangnya 1 juta dimakan 300, kan 700-nya mau masuk ke tabungan atau sebagai keuntungan. Tapi karena tadi dipotong 300.000 juga untuk traktir anak yatim tadi, jadi yang untungnya tadi ya, untung yang telah didapatkannya itu yang rencananya mau ditabung itu jadi cuma 400 yang harusnya 700 gitu ya. Itulah maksud dari berkah. Berkah itu dicari dengan ekstra biaya ya. Ada ekstra biaya yang dikeluarkan tadi, yaitu 300.000 tadi ya. Tapi dalam jangka panjang itu tidak mengurangi, karena nanti bisa jadi Allah akan memberikan permintaan atau jadi rezekinya deras, jadi laris ya. Dan dalam kehidupan nyata juga bisa jadi sebagai akibat peningkatan permintaan di masyarakat. Nah itu memberikan rezeki lain melalui anak yatim tadi, dengan keuntungannya bisa meningkatkan permintaan masyarakat untuk beli lagi pada barang yang kita produksi. Adanya biaya untuk mencari berkah atau berkah kos dalam proses produksi maka akan membawa dampak pada harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Harga jual produk yang mengakomodasi pengeluaran berkah, yaitu berkah price sama dengan price ditambah berkah cost ya. Sehingga formulasi maslahah berubah menjadi M sama dengan berkah TR, total revenue dikurangi total cost dikurangi berkah cost. Selanjutnya, agar produsen dapat memaksimalkan maslahah atau optimum maslahah condition, maka formulasinya menjadi berkah price demand quantity sama dengan demand total cost dikurangi demand berkah cost. Demand itu berarti permintaan ya, kalau S supply atau penawaran. Berkah price demand quantity atau BPDQ adalah unit terakhir yang diproduksi. DTC itu tambahan yang terjadi pada biaya total. DBC itu pengeluaran berkah total pada unit terakhir yang diproduksi. Jika BPDQ lebih besar dari pengeluarannya DTC plus DBC, maka produsen akan memiliki dorongan untuk menambah produksi lagi. Jika nilai unit terakhir hanya cukup untuk membayar kompensasi yang dikeluarkan dalam rangka memproduksi unit tersebut, maka tidak ada lagi dorongan bagi produsen untuk menambah produksi. Selanjutnya adalah nilai-nilai Islam dalam produksi ya. Bagaimana unsur-unsur syariah atau prinsip syariah masuk dalam kegiatan berproduksi ya, atau kegiatan produksi. Yang pertama adalah berwawasan jangka panjang. Produsen berorientasi mencari keuntungan bukan hanya jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Menepati janji dan kontrak. Produsen muslim tidak akan mengingkari kontrak demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi sesuai dengan kontrak atau akadnya dijalankan dengan seoptimal mungkin, amanah mungkin. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan dan dinamis. Seorang produsen muslim harus jujur dalam menakar. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kepercayaan konsumen kepada produsen. Lalu berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Seseorang produsen muslim harus disiplin dalam bekerja. Ia mampu memenuhi batas waktu dalam setiap kontrak kerjanya. Yang berikutnya, memuliakan prestasi atau produktivitas. Semakin tingkat produktivitasnya
besar, maka reward yang diterima individu tersebut semakin besar pula. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Persaingan yang terjadi bukan bertujuan untuk saling mematikan, namun persaingan yang tetap menjunjung tinggi prinsip dan aturan syariah. Jadi kalau contoh bisnis online saya ya, bisnis buku, Hafiz Dolls, Mat Hafiz, alat masak itu ya. Meskipun sesama saya sebagai konsultan itu pesaingnya banyak ya, se-Indonesia jumlahnya ribuan, tapi kita itu tidak saling mematikan, malah saling mendukung, karena rezeki tidak akan tertukar. Misalnya itu konsumennya saya ya, nanti akan belinya di saya. Konsumennya orang lain ya berarti rezekinya orang lain. Meskipun jualannya sama, produknya sama, sistemnya sama, komisinya sama, tapi tidak saling mematikan, malah saling mendukung, saling memberi support, saling mengisi share materi gitu ya, mengisi sharing materi dan sebagainya. Berikutnya adalah menghormati hak milik individu. Tidak boleh seorang produsen mengambil hak milik individu secara paksa ya. Jadi produsen juga menghargai hak-hak individu, menghargai juga karyawan-karyawannya. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah atau rukun atau transaksi. Mesti ya rukun-rukunnya harus dipenuhi dulu dalam setiap transaksinya itu. Adil dalam bertransaksi, tidak boleh ada eksploitasi ya. Selain tadi syarat sahnya rukunnya dipenuhi, juga harus adil. Memiliki wawasan sosial, harus ada dana yang dialokasikan bagi keperluan sosial di jalan Allah. Jadi yang konvensional saja semuanya punya dana CSR ya, atau Corporate Social Responsibility, ada dana sosial untuk masyarakat. Apalagi yang muslim, yaitu malah ada diposkan ya, atau sengaja disiapkan untuk CSR itu juga sebagai syarat atau jalan untuk keperluan sosial di jalan Allah. Berikutnya, pembayaran upah tepat waktu dan layak, tidak boleh mengeksploitasi hak karyawan. Nah, ingat yang hadis bahwa membayar karyawan itu jangan sampai keringatnya kering ya, sebelum keringatnya kering itu harus dibayar. Itu juga harus dilakukan, kalau bisa itu secepatnya dibayar, meskipun ada waktunya, misalnya bulanan, jangan sampai kemudian menunggak sampai 4 bulan ya, gitu kayak gitu. Yang terakhir yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Tadi ya sudah disebutkan contohnya, misalnya pakai minyak babi untuk produksi nasi goreng, atau berbuat tidak adil, menimbun sehingga nanti dijual dengan harga tinggi dan sebagainya. Itu tidak boleh dalam Islam ya. Itu tadi untuk nilai-nilai Islam dalam produksi. Sudah semuanya. Nanti jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Untuk materi perilaku produsen sudah selesai. Nanti biar mahasiswa bisa membandingkan dengan perilaku konsumen ya. Itu saja dari saya, semoga memahamkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.